Usai kasus Verdi Sambo, Kapolri gandeng TNI dan PPATK usut isu konsorsium judi 303. Ketika butuh uang, mereka supply. Ya. Butuh uang, mereka supply. Disebutkan di sini Mau coklat. terbang ke Jambi, sediakan pesawat. Dan ini valid menurut Anda. Data itu bukan hoax ya, saya mau sampaikan bukan hoax dulu. Bahwa kaitan antara Kekaisaran Sambo, konsorsium 303 dengan mafia judi online, itu benar adanya, Pak? Ada benernya. Memang menemukan pihak-pihaknya bervariasi. Jadi kita sudah lakukan analisis sedemikian dalam dan insya Allah akan segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Terkait dengan kasus konsorsium perjudian, kita terus melaksanakan kegiatan pemberantasan perjudian. Ada 2049 kasus yang terdiri dari 3.296 tersangka. Tentunya kami tidak berhenti sampai di situ, karena kemudian juga muncul isu adanya konsorsium. Yang jelas, kalau memang ada keterlibatan anggota di dalamnya, kita proses. Kami telah membentuk tim gabungan bersama-sama dengan PPATK untuk melakukan analisa terhadap transaksi keuangan yang diduga ada kaitannya dengan perjudian. Ada juga laporan ke saya bahwa diduga Verdi Sambo curiga bahwa almarhum ini dianggap atau diduga memata-matai dia terkait dengan judi online, terkait dengan judi 303 itu ya, transaksi gelap lainnya, termasuk sabu, narkoba, termasuk juga minuman keras dan sebagainya, sehingga itulah diduga sebagai motif untuk menghabisi dia. Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyatakan akan membongkar jaringan perjudian besar. Bahkan Listio Sigit telah membentuk tim gabungan dengan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut isu perjudian. Hal ini dikatakan Listio Sigit menanggapi isu adanya personil Polri yang menjadi anggota konsorsium 303. Pernyataan tersebut disampaikan saat konferensi pers soal kasus Verdi Sambo. Ini supaya menjadi jelas dan rekan-rekan bisa mengetahui langkah-langkah yang sedang kami laksanakan, kata Listio Sigit saat konferensi pers di Jakarta Jumat 30 September dikutip dari Antara. Ia berjanji akan tegas dalam memberantas tindak pidana perjudian. Sepanjang tahun ini polisi telah memberantas 2049 kasus dan menangkap 3.296 tersangka. Angka tersebut terdiri dari 1.408 judi konvensional dengan 2.369 tersangka dan 641 judi daring dengan 927 tersangka. Listio Sigit lalu mengungkapkan rekening yang diusut bersama PPATK. Ada 329 rekening, sebanyak 202 sudah kami blokir, katanya. Polisi juga telah menetapkan 10 orang tersangka berstatus daftar pencarian orang atau DPO dan diduga terlibat kelompok judi daring kelas atas. 4 diantaranya terindikasi di dalam negeri. Kami telah membentuk tim khusus terdiri dari Bareskrim, Polda, Hubinter untuk melakukan berbagai macam upaya, kata Listio Sigit. Korps Bayangkara juga telah menerbitkan red notice untuk mencari buron kasus judi itu. Upaya lainnya mengirim anggota Polri ke 5 negara yang disinyalir tempat persembunyian para pelaku. Kami sedang menunggu hasilnya dan bisa membawa buron kelas atas tersebut untuk dibawa kembali ke dalam negeri, ujarnya. Meski demikian, Kapolri masih belum bisa membongkar negara persembunyian para bandar judi itu. Ia mengatakan, usai para pelaku ditangkap, ia akan mencari tahu hubungan keterlibatan bandar dengan aparat kepolisian. Sebelumnya, Bagan Kerajaan Verdi Sambo dan konsorsium 303 terkait dugaan backingan perjudian telah beredar di media sosial sejak Agustus tahun 2022. Bahkan, hal tersebut menjadi salah satu pembicaraan antara anggota DPR dengan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Mahfud MD pada rapat 20 Agustus 2022 lalu. Awalnya, anggota Komisi Hukum DPR Arteria Dahlan menanyakan kebenaran Bagan tersebut.
Namun Mahfud MD mengatakan tidak mengetahui asal-muasal gambar diagram yang beredar. Itu bukan dari saya tidak tahu sama sekali, kata Mahfud MD pada tanggal 22 Agustus lalu. Terkait kerajaan Verdi Sambo, ia mengatakan pernyataannya bukan dalam konteks pembagian uang judi. Adapun kerajaan Verdi Sambo yang dimaksud ialah terkait jabatan Verdi Sambo sebagai Kadif Propam. 5 fakta kasus Verdi Sambo CS, P21, Ferdi Diansyah dan Konsorsium 303. Kasus pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo masih terus bergulir dan perlahan mulai menemukan titik terang, meskipun masih ada beberapa dugaan belum terselesaikan dan membuat publik masih bertanya-tanya. 5 fakta pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo CS. Terkait pembaruan temuan dalam kasus ini, berikut 5 fakta paling terbaru yang perlu Anda ketahui lebih lanjut. Simak penjelasan di bawah ini. 1. Kasusnya sudah P21. Fakta pertama datang dari berkas pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan tersangka Verdi Sambo CS yang telah dinyatakan P21 pada tanggal 28 September tahun 2022. Melansir situs polri.co.id, P21 adalah kode yang menandakan bahwa suatu berkas perkara dinyatakan lengkap, biasanya dipakai oleh penyidik ketika penyidikan kepolisian selesai ditangani. Dengan demikian, tersangka dapat melimpahkan seluruh bukti kepada Kejaksaan Agung, yaitu melimpahkan tahap 2. Kemudian pihak JPU akan memberikan susunan rencana untuk surat pendakwaan bagi para tersangka. Selanjutnya kasus ini akan dilimpahkan ke pengadilan untuk segera digelar persidangan. Tujuan tersangka obstruction of justice tersebut diantaranya adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuks Purwanto, dan AKP Irfan Widianto. 2. Putri Chandrawati akhirnya ditahan. Fakta selanjutnya adalah pernyataan Kapolri Listio Sigit Prabowo yang resmi menahan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pada tanggal 30 September tahun 2022. Proses penahanan ini bertujuan dengan mempermudah proses pelimpahan tersangka. Selain itu, keputusan ini ditujukan agar barang bukti kasus pembunuhan dalam perkara para tersangka obstruction of justice lebih dimudahkan, setelah sebelumnya istri Verdi Sambo itu diharuskan wajib lapor selama belum ditahan. 3. Putri Chandrawati dititipkan anak ke neneknya selain ditahan. Putri Chandrawati dalam keterangannya izin untuk menitipkan anaknya yang paling muda kepada neneknya yang berumur 80 tahun setelah ia ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri hari ini, Jumat 30 September tahun 2022. Saya mohon izin titipkan anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing, kata Putri Chandrawati. Diketahui bahwa pasangan dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati memiliki 4 anak, 3 anak diantaranya masih di bawah umur dan paling kecil masih berusia 1,5 tahun. 4. Ex-jubir KPK Ferdi Diansyah menjadi pengacara Putri Chandrawati. Tertanggal 28 September tahun 2022, ex-juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Febri Diansyah, resmi menjadi pengacara Putri Chandrawati. Febri mengatakan bahwa ia meminta bantuan untuk bergabung dalam tim kuasa hukum perkara kasus pembunuhan Brigadir J sejak beberapa pekan yang lalu. Setelah dipelajari perkaranya dan bertemu dengan Putri Chandrawati, Febri menyatakan akan mendampingi secara objektif jika bergabung dalam tim kuasa hukum Putri Chandrawati. Saya akan mendampingi perkara Bu Putri secara objektif dan faktual, katanya Rabu 28 September tahun 2022. 5. Tidak ditemukannya Konsorsium 303 oleh kepolisian. Menurut pernyataan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi, tidak ditemukan kasus Konsorsium 303 yang dimaksud telah mereka selesaikan menelusurinya. Sebelumnya, Konsorsium 303 merupakan sebuah disebut-sebut sebagai jaringan judi online yang diduga melibatkan Verdi Sambo serta pejabat tinggi Polri lainnya.
Untuk konsorsium sudah ditanyakan ke Bareskrim Polri, sementara hasilnya tidak ada, kata Dedi dikonfirmasi di Jakarta Kamis 29 September tahun 2022. Isu konsorsium 303 ini telah lama beredar sejak Agustus lalu, bahkan diduga terdapat pesan berantai yang berisi diagram terkait jaringan judi daring yang tersebut. Kaitannya dengan Ferdi Sambo ialah dirinya yang diduga sebagai bandar judi terkenal dengan sebutan Kaisar Ferdi Sambo.